Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Di belakang saya ini adalah Selat Bosporus. Saat ini saya berada di Istanbul, Turki. Nah, di sini saya mendampingi Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel dalam rangka kunjungan bilateral beliau dengan pemerintah yang berada di Turki. Suasananya cukup dingin. Saya berada di luar dengan kondisi yang seperti ini. Cuaca dan juga suhunya sekitar -5 saat ini dan cukup dingin, tapi bela-belain kita untuk buatin konten. Nah, konten kita kemarin ada yang tanya, Kak, kalau boleh pada saat jalan-jalan lokasinya bagus, buat konten dong soal public speaking. Terus saya tanya soal apa. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana caranya kita bisa berdamai, bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan ketika kita itu terlatih dengan MC secara lokal saja, dan tiba-tiba ketika kita nge-MC di luar daerah atau bahkan di luar negeri yang notabene-nya memang actionnya beda, terus juga jokes-jokesnya beda, dan banyak hal yang beda gitu. Nah, gimana caranya kita bisa berdamai dengan keadaan dan juga dengan kondisi hati kita agar supaya kita benar-benar cair gitu, seperti berada di daerah kita sendiri. Nah, saya ingin berbagi kalau memang hal itu datang, hal itu memang ada dalam kehidupan kalian, ataupun tiba-tiba peluang itu ada, seperti saya saat ini, saya diajak, dan memang kapasitas saya di sini ketika Pak Rahmat ada beberapa kegiatan-kegiatan, Pak Rahmat Gobel ketika ada beberapa kegiatan-kegiatan, maka saya mendampingi dari MC-MC yang sudah ditunjuk sebelumnya. Nah, berarti memang ada sesuatu hal yang benar-benar sudah dipercayakan bahwa saya bisa untuk hal itu, dan saya tapi terus belajar aja. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah kita harus benar-benar menjadi pribadi yang tahu dulu medan kita seperti apa, tahu dulu posisi acaranya seperti apa, dan tahu dulu audiens yang akan kita hadapi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Ini ada yang mengatakan bahwa kita benar-benar harus tahu apa yang akan kita bicarakan, ya tentu dengan cara membaca, ya tentu dengan cara bagaimana kita bisa mengetahui dulu literasi-literasi kecil yang nanti akan menjadi bahan untuk kita sampaikan ketika kita dipercayakan sebagai Master of Ceremony. Kalau secara formal sih tidak jadi masalah ya, karena memang semuanya udah on script. Tapi bagaimana ketika kita membawa suasana yang, ya satu misal aja yang easy, yang santai, yang mereka pingin ada suasana yang lain, yang berbeda. Audiens juga pasti di dalamnya ada audiens yang datang dengan kita dari Indonesia, dari daerah. Ada juga yang memang benar-benar local people yang ada di sini. Nah, gimana dengan itu, Kak? Nah, saya bisa berbagi dengan kalian semuanya bahwa kalau itu terjadi, maka yang kekuatan kita utama itu adalah dari literasi apa yang akan kita ucapkan itu, dari sisi sejauh mana kita membaca sebelum kita berada di medan pekerjaan kita. Satu misal aja begini, saya ada di Turki saat ini, saya berada di Istanbul saat ini. Nah, apa saja yang menjadi quotes-quotes saya, yakni tentang kepribadian orangnya, tentang sejarahnya, historinya, dan juga tentang bagaimana peradaban-peradaban yang ada di sini. Lalu juga ada jokes-jokesnya. Nah, itu yang benar-benar harus kita bisa ulik gitu. Itu yang benar-benar bisa kita manfaatin sebagai bahan agar supaya kita bisa tampil prima. Dan yang paling penting adalah keberanian serta percaya diri. Kalau kita punya keberanian, kalau kita punya percaya diri, maka insya Allah itu semuanya akan lewat. Jadi apa yang ingin saya bagi adalah kesempatan yang ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang Master of Ceremony ataupun menjadi seorang public speaker, yang pertama itu harus adalah berani. Kalau kita sudah berani dan kita memiliki kecakapan berbicara, kita juga memiliki literasi yang cukup, maka saya yakin ya memang manusiawi ketika pada saat kita opening itu, disitulah titik pertama menentukan selanjutnya. Kalau kita salah, pasti itu akan menjadi satu sugesti yang membuat kita aduh salah. Nah, kalaupun kita sudah bergejolak dengan itu, maka konsentrasi kita akan rusak. Jadi yang penting adalah keberanian, dan selanjutnya adalah kita benar-benar tahu siapa audiens kita berhadapan dengan siapa, dan kita harus benar-benar menguasai emosi dan juga dinamika kita. Who cares? Kita sudah berada di sini, kita sudah bisa dipercaya. Jangan melibatkan pikiran-pikiran yang tidak baik sehingga menghantui kita dan bahkan membuat kita
lose concentration. Kita kehilangan konsentrasi kita, kehilangan fokus kita. Oke, itu saja yang bisa saya bagi dari Selat Bosporus, Istanbul, Turki. Saya MC Ariel Susanto. Semoga saja ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap berkreasi.